Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Maharani Nur Fauzia. Saya Aura Zahra Rahma Priyanto. Saya Aryani Swatin. Kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang proposal proyek. Apa sih proposal proyek itu? Yuk cari tahu. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian, kemudian tujuan, ciri-ciri, fungsi atau manfaat, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yaitu syarat-syarat. Pengertian dari proposal proyek. Proposal proyek adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja proyek yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok perencana untuk diajukan kepada pihak pemegang proyek dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam perencanaannya atau pengerjaannya. Tujuan proposal proyek. Yang pertama, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan proyek. Kedua, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan proyek. Yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan proyek yang telah direncanakan. Yang keempat, yaitu untuk mendapatkan persetujuan atau izin suatu proyek. Dan yang terakhir, sebagai titik acuan proyek yang akan dilakukan. Ciri-ciri proposal proyek. 1. Proposal proyek dibuat untuk meringkas kegiatan proyek yang akan dilakukan. Proposal proyek dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui pokok isi kegiatan yang akan diselenggarakan. 2. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan proyek. Proposal proyek seharusnya diberikan kepada donatur atau instansi terkait minimal 1 bulan sebelum kegiatan proyek sebagai pemberitahuan kepada instansi atau donatur tersebut. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan proyek, latar belakang kegiatan proyek. Proposal disusun dengan tujuan-tujuan yang biasanya disesuaikan dengan latar belakang sebuah kegiatan proyek. Yang keempat, terdapat gambaran kegiatan proyek secara umum. Gambaran kegiatan proyek disertakan dalam proposal berguna untuk memberikan informasi kepada seseorang yang hendak ditujukan proposal tersebut agar mengetahui apa keinginan yang terkandung dalam proposal proyek tersebut. Ciri-ciri selanjutnya yaitu ada pihak yang mengajukan. Salah satu ciri proposal proyek adalah adanya pihak yang mengajukan proyek. Pihak yang mengajukan tersebut sebagai pihak yang mengusulkan suatu rencana atau kegiatan proyek. Kemudian ada pihak yang menyetujui. Adanya pihak yang menyetujui menjadi salah satu dari ciri dari proposal proyek. Selanjutnya, bersifat bisnis. Proposal proyek bersifat bisnis, maksudnya proposal proyek dibuat dengan tujuan untuk mengajukan kerjasama dan perjanjian atas suatu kegiatan proyek. Dan yang terakhir, memiliki sasaran dan tujuan yang jelas. Proposal proyek disusun harus mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas agar proposal proyek tersebut bisa diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima proposal proyek dalam mengadakan pertimbangan kegiatan. Selanjutnya masuk ke fungsi atau manfaat dari proposal proyek. Yang pertama, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan proyek. Artinya proposal proyek digunakan sebagai pegangan pelaksanaan, sehingga kegiatan proyek tersebut dapat berjalan dengan baik dan sistematis sesuai dengan rencana, dan supaya tujuan dari kegiatan tersebut memperoleh hasil yang diharapkan.
Yang kedua, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan proyek. Jadi, proposal proyek dibuat sebagai alat untuk meyakinkan donatur agar pihak donatur mau menjalin kerjasama kepada pihak penyelenggara proyek. Kemudian yang selanjutnya, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan proyek. Jadi proposal proyek disusun untuk memberitahukan kepada donatur kegiatan proyek apa saja yang akan dilakukan. Kemudian sebagai gambaran awal sebuah kegiatan proyek. Jadi pada dasarnya sebuah proposal proyek itu diuraikan secara rinci mengenai awal kegiatan, mulai dari tujuan kegiatan hingga dana kegiatan proyek. Kemudian fungsi atau manfaat dari proposal proyek yang selanjutnya yaitu sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Jadi proposal proyek digunakan sebagai usulan atau perjanjian untuk melegalkan suatu kegiatan proyek sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak proyek yang berwenang. Selanjutnya sebagai alat evaluasi kegiatan proyek. Jadi proposal proyek digunakan sebagai alat evaluasi kegiatan proyek. Maksudnya itu sebagai cerminan sukses tidaknya suatu kegiatan proyek yang dapat dilihat dari rancangan yang ada di dalam proposal proyek. Kemudian sebagai alat pengontrol jalannya kegiatan proyek. Jadi proposal proyek digunakan sebagai pegangan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan proyek. Dan yang terakhir yaitu sebagai salah satu alat untuk memperluas jaringan kerja dan komunikasi. Jadi proposal proyek itu bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak lain. Kalau dilihat dari segi hubungan sosial, proposal proyek itu bisa menjadi alat yang mendukung hubungan kerja proyek yang lebih komunikatif. Kemudian selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari proposal proyek. Jadi kelebihan dari proposal proyek yaitu dapat menarik sponsor untuk memberikan sumbangan dana, dapat menjadi bukti legalitas, memperlancar dan mempermudah pelaksanaan kegiatan proyek, memperkecil masalah yang timbul dalam suatu kegiatan proyek, sebagai rancangan biaya, dan transparan, efektif, dan efisien. Kemudian kekurangan dari proposal proyek yaitu tidak memiliki kekuatan tanpa adanya juru bicara dan memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Syarat-syarat dari penulisan proposal proyek itu yang pertama harus sistematis. Maksudnya itu proposal proyek itu yang disusun itu harus berurutan secara sistematis dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks agar efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, berencana. Jadi proposal proyek itu dibuat secara sengaja dan langkah-langkahnya itu sudah dipikirkan. Jadi dan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan proyek. Kemudian yang ketiga, mengikuti konsep ilmiah. Jadi pengerjaan proposal proyek itu dari awal hingga akhir itu harus sesuai dengan cara-cara atau metode ilmiah yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat, jelas dan dapat dimengerti. Proposal proyek yang dibuat itu harus jelas dan menggambarkan kegiatan proyek yang akan dilaksanakan, sehingga pihak penerima itu mendapatkan gambaran yang jelas tentang kegiatan proyek yang akan dilaksanakan tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh proposal proyek yang kelompok saya buat. Saya akan menjelaskan sedikit struktur yang terdapat pada proposal proyek. Yang pertama, pada proposal proyek pasti terdapat cover. Cover itu biasanya terdapat pada bagian awal atau halaman pertama, yang berisi judul, logo, atau biasanya simbol instansi, penyusun, dan alamat. Untuk penyusun ini biasanya tidak terdapat pada proposal-proposal yang formal ini karena proposal dibuat oleh kelompok, jadi saya cantumkan nama penyusunnya. Selanjutnya terdapat pendahuluan, berisi penjabaran mengapa kegiatan tersebut harus dan penting untuk dilaksanakan. Setelah itu terdapat latar belakang. Isinya adalah alasan atau faktor penunjang mengapa proposal ini dibuat dan diajukan. Kemudian terdapat maksud dan tujuan. Maksud proposal ini diajukan apa dan tujuan mengapa proposal ini dibuat harus dicantumkan.
Maksud dan tujuan ini dapat memperkuat latar belakang. Lalu terdapat sumber dana yang tertulis dari mana dana tersebut berasal dalam merealisasikan proposal proyek ini. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan yang berisi metode pelaksanaan proyek yang ada dalam proposal tersebut. Contohnya pada proposal ini adalah proyek pembangunan lapangan bola voli. Tidak ketinggalan lagi adalah estimasi dana yang berisi perincian dana yang digunakan. Dan yang terakhir adalah penutup, berisi harapan pengaju proposal kepada pihak yang diajukan.